Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan masuk ke pokok bahasan baru yaitu hukum dasar kimia. Yang mana nantinya ini saya bawakan dalam 3 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas hukum dasar kimia yaitu pada hukum Lavoisier dan hukum Proust. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier sering juga disebut dengan hukum kekekalan massa yang berbunyi di dalam suatu wadah tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Berikut adalah alat percobaan yang digunakan oleh Lavoisier. Alat percobaan ini dikenal dengan nama tabung leher angsa. Lavoisier melakukan percobaan pada tahun 1798 dengan membakar raksa pada ruang tertutup. Raksa yang semula berwarna perak berubah menjadi raksa 2 oksida yang berwarna kemerahan. Setelah ditimbang, ternyata massa raksa 2 oksida sama dengan massa raksa mula-mula ditambah dengan massa oksigen yang bereaksi. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Dalam suatu wadah tertutup, 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapakah massa oksigen yang dibutuhkan? Jadi kita mulai dengan menulis reaksinya, yaitu logam natrium berarti padatan direaksikan atau dibakar dengan gas oksigen menghasilkan natrium oksida. Sesuai dengan data soal, natrium yang direaksikan 4 gram. Jadi oksigen yang digunakan kita misalkan aja X gram, nanti dihasilkan natrium oksida sebesar 5,6 gram. Jadi sebelum bereaksi inilah zat-zat yang ada di kiri atau di reaktan. Sedangkan sesudah reaksi berarti itu adalah produknya. Ini yang ada di kanan. Nah, sesuai dengan hukum Lavoisier bahwa massa zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Sebelum reaksi berarti zat yang ada di kiri, sesudah reaksi berarti zat yang ada di kanan. Nah, di mana 4 gram ditambah X gram akan sama dengan 5,6 gram, sehingga diperoleh X gram sama dengan 1,6 gram. Di mana X tadi itu adalah massa oksigen yang dibutuhkan. Contoh berikutnya. Strontium merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan kembang api karena menghasilkan warna merah ketika dibakar. Pembakaran 87,6 gram strontium dalam ruang tertutup menghasilkan 119,6 gram abu strontium oksida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. 2Sr ditambah O2 menghasilkan 2SRO. Massa oksigen yang terlibat dalam reaksi pembakaran tersebut adalah, jadi tetap kita mulai dengan menuliskan reaksinya. Jadi SR dengan O2 ini adalah sebelumnya kita misalkan SR-nya 87,6 gram, itu ada data soal. Sedangkan O-nya X, ini kita misalkan ya. Nanti diperoleh strontium oksida sebesar 119,6. Jadi dengan menggunakan konsep hukum Lavoisier ini sebelum akan sama dengan massa sesudah, yaitu 87,6 gram ditambah X gram itu sama dengan 119,6 gram, maka dihasilkan X gram sebesar 32. Maka massa oksigen yang dibutuhkan dalam pembakaran itu adalah 32 gram. Hukum dasar kimia yang kedua itu adalah hukum Proust. Mana hukum Proust sering dikenal dengan hukum perbandingan tetap. Ia mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap. Proust melakukan eksperimen untuk menggabungkan hidrogen dan oksigen sehingga terbentuk air atau H2O. Proust menggunakan hidrogen dan oksigen dengan massa yang bervariasi sehingga diperoleh hasil eksperimennya dalam bentuk data sebagai berikut. Di mana hidrogen dengan oksigen ketika direaksikan menghasilkan air dengan massa hidrogen dan oksigen yang bervariasi. Ketika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen itu akan menghasilkan 9 gram air tanpa
ada zat yang bersisa. Lalu ketika 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, tetap menghasilkan 9 gram air. Hanya saja diperoleh 1 gram hidrogen. Lalu 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, dihasilkan 9 gram air. Tetapi ada massa oksigen sebesar 1 gram yang bersisa. Lalu ketika 2 gram hidrogen direaksikan dengan 16 gram oksigen, menghasilkan 18 gram air tanpa menghasilkan massa zat sisa. Jadi perbandingan yang dimaksud menurut Proust adalah perbandingan ketika tanpa ada zat sisa. Nah, jadi ketika tepat bereaksi namanya ya. Jadi tanpa zat sisa adalah yang ini. 1 tambah 8, 1, 8 berarti ini 9. 2 dengan 16 dihasilkan 18. Jadi perbandingannya diperoleh dari sini. Maka dapat kita simpulkan untuk perbandingan massa hidrogen dengan oksigen dalam air itu adalah selalu 1:8. Jadi yang 2 dengan 18 ini 1:8 juga ya. Nah, sementara 2 dengan 8 untuk percobaan kedua ini, nah 2/8, kenapa harus 9? Karena perbandingannya tadi 1/8, berarti ini 1, ini 8. Berarti si massa hidrogen ini ada yang bersisa, maka disebut di sini massa gas hidrogen bersisa sebesar 1. Jadi tidak semua hidrogen bereaksi ketika dijumlahkan dengan oksigen. Demikian sebaliknya, belum tentu semua oksigen bereaksi dengan hidrogen ketika sejumlah massa direaksikan. Maka, perbandingan massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi membentuk air selalu tetap, yaitu 1:8. Jadi untuk senyawa AXBY dengan unsur A dan unsur B pembentuknya, yaitu berlaku massa A banding massa B selalu tetap. Misalkan kita masuk ke contoh soal yang pertama, perbandingan unsur nitrogen dan hidrogen pada pembentukan amonia NH3 adalah 14:3. Jika 28 gram gas nitrogen direaksikan dengan 9 gram hidrogen, maka massa amonia dan banyak zat yang bersisa berturut-turut adalah. Jadi sesuai dengan hukum Proust, berarti kita harus mengacu pada perbandingan ya, perbandingan hidrogen dan nitrogen pada amonia ini ya. Nitrogen dan hidrogen pada amonia selalu 14:3. Jadi kita coba buat reaksinya demikian, di mana pembanding yang diketahui di soal itu 14 nitrogen banding 3 hidrogen. Maka kalau ini kita artikan, berarti kalau 14 gram nitrogen direaksikan dengan 3 gram hidrogen, ini akan langsung menghasilkan 17 gram amonia. Nah, karena sesuai dengan perbandingannya. Jadi, untuk pertanyaan yang ada di soal, bagaimana ketika 28 gram nitrogen direaksikan dengan 9 gram si hidrogen? Kira-kira berapakah amonia yang dihasilkan? Jadi, ini bisa dijumlah atau tidak, kita harus uji dulu. Caranya demikian. 28 dibagi 14 samakah dengan 9 dibagi 3? Nah, sekali lagi, 28 dibagi 14 samakah dengan 9 dibagi 3? Kalau pembandingnya sama, kalau hasil baginya sama, maka massa NH3 itu boleh langsung dijumlah. Pada kenyataannya 28 dibagi 14 tidak sama dengan 9 bagi 3 ya. Maka ini tidak boleh langsung jumlah. Atau dengan kata lain, ada zat yang bersisa. Jadi cara mencari zat yang bersisa caranya demikian. Jadi yang 28 gram ini kita bagi dengan 14 gram. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Lalu kita bandingkan dengan yang 9 gram ini kita bagikan dengan yang 3 gram. Nah, kalau hasil pembagiannya yang paling kecil kira-kira zat yang mana? Tentunya nitrogen ya. 28 dibagi 14 lebih kecil dibandingkan dengan 9 dibagi 3. Maka kita mengacu kepada zat nitrogennya, gitu ya. Maka si nitrogen inilah nanti yang disebut dengan zat yang habis bereaksi. Sementara pembanding yang lebih besar ini tadi disebut, atau si hidrogen ini disebut dengan zat yang bersisa. Maka dapat kita pastikan 28 gram gas nitrogen ini adalah habis bereaksi. Jadi semuanya bereaksi. Sementara berapa hidrogen yang bereaksi? Caranya demikian. Jadi hidrogen yang bereaksi yaitu dengan cara
28 dibagi 14 kali 3. Ini dari mana? Ini 28 karena si nitrogen yang habis bereaksi, maka kita menggunakan data dari si nitrogen. 28 dibagi 14 dikali dengan 3. Sehingga 28 dibagi 14 dikali 3 itu yang bereaksi. Maka diperoleh H2 yang bereaksi sama dengan 6 gram. Maka data hidrogen seluruhnya adalah 9. Sementara yang bereaksi ada 6 gram. Maka dapat kita simpulkan H2 yang bereaksi itu sebesar 9 kurang 6 yaitu 3 gram. Jadi sudah dapat ya pertanyaannya. Zat yang bersisa adalah hidrogen sebesar 3 gram. Jadi massa NH3 atau massa amonia yang dihasilkan adalah kita peroleh dari penjumlahan massa zat yang bereaksi, yaitu nitrogen yang bereaksi 28 gram, hidrogen yang bereaksi 6 gram. Jadi dihasilkan NH3 terbentuk sebesar 34 gram. Gitu ya, 34 gram. Jadi secara keseluruhan dapat kita simpulkan 28 gram nitrogen direaksikan dengan 9 gram hidrogen akan menghasilkan 34 gram amonia dan 3 gram H2 sisa. Jadi kita hubungkan dengan hukum Lavoisiernya. Sebelumnya 28 tambah 9 itu adalah 37 gram ya, masa sebelum. Jadi masa sesudah terbentuk 34 gram NH3 dan sisa H2 3 gram. Jadi kita jumlahkan juga 37 ya. Masa sebelumnya 37, masa sesudahnya 37. Masa sesudahnya adalah massa amonia yang terbentuk dan massa H2 yang bersisa. Demikian ya. Oke, kita masuk ke contoh kedua dengan harapan akan lebih memahami mengenai hukum Pros ya. Nah, hukum perbandingan tetap. Perhatikan tabel berikut. Bila 20 gram Pb direaksikan dengan 5 gram S, tentukan massa PbS yang dihasilkan serta massa zat sisa. Jadi kita menjawab pertanyaan ini berdasarkan data percobaan ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan perbandingan massa Pb dan massa S di dalam senyawa PbS. Jadi kita mulai dengan membuat reaksi aja ya. Pb ditambah S menghasilkan PbS. Ini Pb dan S sesuai dengan data yang ada pada tabel ya. Nah, jadi mencari data pembanding untuk Pb banding S dalam PbS adalah kita lihat saja data yang penjumlahannya langsung. Misalnya data 1, 10 tambah 1,6 langsung 11,6. Kenapa bukan data 2? 15 tambah 15, loh kok 17,4? Nah, berarti bukan dari sini perbandingannya diperoleh ya. Karena apa? Berarti ini mengandung arti ada massa zat sisa. Untuk data 3 juga boleh, 30 Pb ditambah 4,8 S 34,8. Dari sini juga boleh. Jadi data 1 dan data 3 tentunya perbandingannya sama ini ya. Nah, jadi kita mulai dengan data 1 atau data 3 yaitu massa Pb banding massa S yaitu 10 banding 1,6. Nah, ini saya ambil dari data 1. Jadi data 3 juga boleh ya. Berarti kalau data 3 30 per 4,8. Jadi sama itu ya. Nah, ketika 10 dibagi dengan 1,6 ini dapat disederhanakan ke bilangan bulat yaitu 25 per 4. Nah, perbandingan massa Pb dan massa S dalam PbS dapat kita tuliskan menjadi 25 banding 4. Gitu ya. Maka massa PbS yang dihasilkan ketika 25 gram Pb dengan 4 gram S langsung saja dibuat jadi 29. Gitu ya. Jadi kalau mengikuti perbandingannya boleh langsung dijumlah. Sementara di dalam soal yang ditanyakan adalah bagaimana kalau 20 gram Pb direaksikan dengan 5 gram S. Ini kira-kira bisa dijumlah langsung atau tidak? Nah, jadi caranya seperti di contoh pertama tadi, 20 dibagi 25 samakah dengan 5 dibagi 4? Nah, kalau tidak sama berarti jangan langsung dijumlah. Nah, jadi saat kapan bisa langsung dijumlah? Saat pembandingnya sama, 20 dibagi 25 itu tidak sama dengan 5 dibagi 4. Tidak sama ya. Maka dengan demikian kita harus menentukan zat mana yang habis bereaksi, zat mana yang bersisa. Caranya tadi, hasil perbandingan yang lebih kecil itulah yang habis bereaksi. Nah, 20 dibagi 25 dibandingkan dengan 5 dibagi 4. Mana yang lebih kecil? 20 dibagi 25 ya. Karena ini 20 dibagi 25
tidak sampai 1. Sementara 5 dibagi 4 udah lebih dari 1, berarti lebih kecil si PB. Maka dapat kita simpulkan ketika 20 gram dibagi dengan 25, ini lebih kecil dibandingkan 5 dibagi dengan 4. Sehingga PB ini kita nyatakan sebagai zat yang habis bereaksi, sementara S adalah zat yang bersisa. Dengan demikian, PB yang bereaksi sama dengan 20 gram, karena tadi PB habis bereaksi. Jadi bagaimana menghitung jumlah S yang bereaksi? Maka sesuai dengan perbandingannya kita cari dengan rumus S bereaksi sama dengan 20 per 25 dikali dengan 4. Caranya ini tadi 20 dibagi dengan 25 dikali dengan 4. Atau boleh juga dengan cara ini 4 dibagi dengan 25 dikali dengan 20. Jadi sama saja ya, 4 dibagi dengan 25 dikali dengan 20. Maka akan dihasilkan S yang bereaksi sama dengan 3,2 gram. Sehingga S atau belerang yang bersisa adalah sebanyak, ingat tadi awalnya 5 bereaksi 3,2, maka yang bersisa adalah 1,8. Dan pada akhirnya massa PBS yang dihasilkan adalah massa PB yang bereaksi dijumlahkan dengan massa S yang bereaksi, yaitu sebesar 20 ditambah 3,2 sama dengan 23,2 gram. Nah, kalau kita hubungkan kembali dengan hukum Lavoisier bahwa massa sebelum dan massa sesudah harus sama. Massa sebelumnya adalah 20 gram dengan 5 gram, maka 25 gram total sebelumnya ya. Sedangkan massa sesudah yaitu massa PBS yang dihasilkan ditambah dengan massa S yang dihasilkan, yaitu 23,2 gram tambah 1,8 gram, yaitu 25 gram juga. Jadi masih menggunakan atau tidak melanggar hukum Lavoisier ya. Nah, berikut ada latihan soal, coba ini dilatih, dikerjakan dengan harapan untuk membantu Anda di dalam memahami lebih dalam lagi mengenai hukum dasar kimia yang pertama, yaitu pada hukum Lavoisier dan hukum Proust. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.